Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Tulus Solihatul Jannah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Bojonegoro. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar mengenai pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Pengertian pemerolehan bahasa. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal, itulah yang disebut dengan pemerolehan bahasa anak. Cair tahun 2009 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Jadi pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah mereka memperoleh bahasa pertamanya. Jadi pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa yang pertama atau bahasa yang didapat anak sewaktu kecil, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua, di mana seorang anak tersebut akan memperoleh bahasa-bahasa lain selain bahasa pertama. Bisa dicontohkan pembelajaran bahasa Indonesia pada sekolah dasar hingga perkuliahan atau pembelajaran bahasa asing anak yang ia lakukan di sekolahnya. Selanjutnya menurut Darjo Wijojo tahun 2008, istilah pemerolehan dipakai untuk penguasaan bahasa secara alami dari seorang anak saat ia belajar bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak pada awal kehidupannya tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan ini, bahasa anak akan lebih mengarah ke fungsi komunikasi daripada bentuk struktur bahasanya. Dengan demikian, bahasa ibu atau B1 menjadi salah satu sarana anak untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, gagasan, pilihan, dan harapan dengan orang tua atau kerabat terdekatnya. Yang bisa dicontohkan dengan sejak bayi anak sudah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jika kita perhatikan seorang ibu, ayah, atau keluarga yang memiliki seorang bayi, pada umumnya mereka sudah sejak dari awal mengajak bicara bayi tersebut dan memperlakukannya bayi tersebut seolah-olah dapat berbicara. Pola bicara mereka sudah dua arah, orang tua menanggapi semua reaksi bayi dan bertindak seolah-olah reaksi bayi tersebut ada maknanya dan perlu ditanggapi. Selanjutnya, pengertian pemerolehan bahasa kedua. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerolehan bahasa kedua yaitu proses di mana seorang anak menguasai bahasa pertamanya terlebih dahulu, kemudian memperoleh bahasa kedua yang sama baiknya dengan bahasa pertama. Bahasa kedua biasanya merupakan bahasa resmi di negara tertentu. Oleh karenanya, bahasa kedua sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama ada faktor usia, yang kedua ada faktor kesehatan secara umum, yang ketiga ada faktor kecerdasan, dan yang keempat ada faktor milih. Yang pertama, faktor usia, di mana faktor ini setiap anak bertambah maju umurnya maka bertambah pula dalam menemukan bahasa dan menilai bahasa yang digunakan. Dalam hal ini, kemampuan pada umur berpengaruh pada kematangan dan kepekaan pada akal dan hal-hal lain yang menyertai pengalaman anak. Yang kedua ada faktor kesehatan secara umum. Pada faktor ini, kondisi fisik anak akan lebih mudah dalam melakukan kegiatannya dan pengetahuan yang ada di sekelilingnya. Begitu pun sebaliknya, jika kondisi fisik si anak kurang baik, maka si anak akan kesulitan mendapatkan pengetahuan dan kemampuan kebahasaannya. Yang ketiga ada faktor kecerdasan, di mana faktor ini anak sungguh menentukan pada bahasa anak dikarenakannya, karena yang cerdas akan lebih mudah mendapatkan bahasa baru, akan lebih rajin, cekatan, mudah tanggap dan berbagai mendapatkan suatu cara
dari keseharian yang ia lakukan. Begitupun anak yang kurang cerdas akan mendapatkan keterbatasan bahasa karena kurangnya kecerdasan yang anak miliki. Yang keempat ada faktor milih. Pada faktor ini ditegaskan bahwa lingkungan anak dalam mendapatkan bahasa yang apabila anak tumbuh di lingkungannya menyenangkan, terdapat banyak media dan hiburan yang membantu memberikan kesempatan kepada anak guna memperoleh kosakata yang baik yang belum pernah didapatkannya, yang membentuk penggunaan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa kedua. Yang pertama ada faktor motivasi, yang kedua ada faktor usia, yang ketiga ada faktor penyajian formal, yang keempat faktor bahasa pertama, dan yang kelima ada faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor motivasi. Dalam faktor motivasi ini, jika kita mau belajar suatu bahasa kedua, maka yang diperlukan adalah adanya dorongan atau keinginan atau tujuan yang hendak dicapai. Ini akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan orang yang tanpa adanya dorongan, keinginan serta tujuan atau suatu motivasi tersebut. Jadi pada dasarnya motivasi dalam pembelajaran bahasa merupakan dorongan yang datangnya dalam diri pembelajar yang ia miliki keinginannya untuk belajar bahasa kedua. Yang kedua ada faktor usia. Dalam faktor usia ini terdapat anggapan bahwa dalam mempelajari bahasa kedua anak-anak lebih baik dan berhasil daripada orang dewasa. Ini membuktikan bahwa selain faktor motivasi, ternyata faktor usia juga ikut andil dalam keberhasilan mempelajari bahasa kedua. Perbedaan umur mempengaruhi percepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, tetapi tidak berpengaruh dalam pemerolehan urutannya. Yang ketiga ada faktor penyajian formal. Pada pembahasan sebelumnya, tipe pembelajaran bahasa terdiri dari dua jenis, yaitu secara naturalistik dan formal. Di dalam suatu kelas, faktor formal dalam pendidikan di sekolah akan sangat berpengaruh dalam hal pembelajaran bahasa kedua. Faktor ini memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua. Yang keempat ada faktor bahasa pertama. Bahasa pertama memiliki pengaruh terhadap pembelajaran bahasa kedua. Pada saat pembelajar menggunakan bahasa kedua, kadangkala secara sadar atau tidak telah mengalih unsur-unsur bahasa pertamanya. Yang kelima ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga sangat penting dalam keberhasilan belajar bahasa kedua. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan formal di sekolah dan lingkungan informal atau alamiah. Selanjutnya, pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Pemerolehan bahasa pertama anak. Bahasa ibu dan bahasa daerah sering dikaitkan dan disebut sebagai bahasa pertama anak. Bahasa ibu yang memang sebagai bahasa pertama anak secara harfiah disebut dengan mother language, yang merupakan bahasa yang dipelajari oleh semua anak sebagai bahasa dasar. Pemerolehan bahasa pertama anak dapat diperoleh secara alami, yang dimana dalam pemerolehan bahasa ini anak akan mendapatkan atau dapat menangkap, menghasilkan, dan mengimplementasikan sesuai kemampuannya. Selanjutnya, pemerolehan bahasa kedua anak. Bahasa kedua juga didapatkan dalam suasana yang formal, seperti pada kegiatan sekolah, di mana si anak mendapatkan macam dari proses belajar di sekolahnya. Pemerolehan bahasa pertama dan kedua, contohnya seorang ibu yang menguasai bahasa Indonesia namun saat berkomunikasi dengan anaknya menggunakan bahasa Inggris, maka bahasa Inggris tersebutlah yang menjadi bahasa pertama anak tersebut. Selanjutnya, perbedaan proses antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Perbedaan antara proses pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua terletak pada cara mendapatkannya. Pemerolehan bahasa pertama didapatkan secara alami melalui lingkungan keluarga. Lain halnya dengan pemerolehan bahasa pertama. Bahasa kedua dapat didapat dengan dua cara, yakni dengan cara alamiah dan
dengan cara terpimpin. Yang terakhir ada perbedaan bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang pertama ada pembahasan mengenai bahasa kedua atau B2 tidak terlepas dari pembahasan mengenai bahasa pertama atau B1. Bahasa kedua diperoleh secara penguasaan bahasa pertama. Yang kedua ada pemerolehan bahasa kedua berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama. Perbedaan bahasa pertama melalui proses pemerolehannya, sedangkan penguasaan bahasa kedua melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran bahasa kedua dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, hanya dengan cara sengaja dan disadari. Hal ini berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama yang sifatnya alamiah. Yang keempat ada anak cenderung lebih mudah menguasai bahasa lain, bahkan mengganti yang sudah dikuasai dengan bahasa baru, berbeda dengan orang dewasa atau mereka yang masa krisisnya sudah lewat tidak akan mudah belajar bahasa lain, apalagi mengganti bahasa yang sudah dinuranikan dengan bahasa lain, menurut Chair tahun 2003. Baik, terima kasih dari pembahasan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.